Oke teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Dan di video kali ini saya mau ngebahas mengenai saham lagi. Karena di saham ya, kalau teman-teman buka di XM atau di broker Forex gitu ya, apalagi khususnya untuk di MetaTrader 5, teman-teman akan menemukan trading saham juga di situ ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya membahas saham dan saya membuat playlist mengenai saham juga. Teman-teman bisa tonton playlistnya mengenai saham-saham ini kalau teman-teman memang serius untuk pengen belajar mengenai saham ya. Dan ini juga serial video yang masuk ke dalam serial belajar saham juga. Oke, di video kali ini yang mau saya bahas itu adalah perbedaan antara trading saham konvensional dengan trading saham secara CFD. Itu seperti apa ya? Maksud dari CFD itu adalah perdagangan yang kita lakukan di MetaTrader 4 itu ya. Jadi kalau teman-teman trading di saham CFD, teman-teman tradingnya lewat MetaTrader 4 itu. Jadi kita bisa trading saham tapi tidak memiliki saham tersebut. Yang kita lakukan di saham tersebut adalah kita hanya memanfaatkan pergerakannya, hanya memanfaatkan volatilitas dari pergerakan harga saham tersebut. Dan kalau pergerakan harganya itu sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita bisa dapat untung. Tapi ketika perusahaannya itu membagikan dividen, ya kita tidak mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut karena kita hanya memperdagangkan secara CFD saja. Cuman kalau kita itu beli saham secara konvensional, ya kita bisa memiliki saham tersebut, kita tidak ada resiko untuk kena MC ya. Tapi kalau di CFD tadi kita punya resiko untuk MC. Lalu ketika perusahaannya itu membagikan dividen, kita bisa dapat dividen dari perusahaan tersebut. Jadi ibaratnya kalau CFD itu untuk jangka pendek dan kalau yang konvensional itu untuk jangka panjang. Untuk berdagang saham itu ada banyak sekali perusahaan-perusahaan di dunia ini ya, termasuk juga di Indonesia. Jadi saham itu sebenarnya kita bisa trading di negara-negara yang berbeda ya. Kalau di Indonesia ya berarti kita harus trading saham-saham lokal di Indonesia. Tapi kalau kita pengen beli saham-saham dari luar, contohnya Apple ya, kayak perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal gitu ya, yang sudah besar juga namanya, Apple, Google, terus Facebook, terus ada Microsoft, Amazon, dan lain-lain. Itu kan kita harus ke US ya. Tapi sekarang tidak perlu. Karena teman-teman hanya perlu download aplikasi saja, namanya GoTrade ya. Untuk linknya itu saya letakkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Ya, jadi teman-teman bisa langsung download linknya di situ, download aplikasinya di situ. Dan setelah itu teman-teman disarankan untuk foto KTP, terus foto diri ya, tanpa menggunakan KTP ya, karena ini bukan pinjol ya, jadi ini investasi ya, tentunya bukan seperti itu ya. Oke, setelah teman-teman memverifikasi data diri, nah teman-teman akan dapat bonus 2 US dollar. Dan ketika teman-teman deposit, ya minimal depositnya itu cuma 10 US dollar saja. Dan kalau dirupiahkan ya deposit saja 150.000 ya. Sudah, setelah teman-teman deposit 150.000, bonus depositnya tadi yang 2 US dollar tadi itu bisa digunakan untuk trading ya. Jadi 2 US dollar tadi langsung teman-teman miliki ya. Dan teman-teman sudah bisa langsung memilih perusahaan mana yang ingin teman-teman beli. Misalnya nih, kalau saya lihat di sini, oh ternyata di sini ada Google, Apple, dan Tesla. Dan kita bisa menambah perusahaan-perusahaan yang lainnya juga. Misalnya kalau teman-teman senang nonton film, ya Netflix itu juga bisa ditambah. Facebook juga bisa, ada Alibaba juga, McD, Coca-Cola ini kalau teman-teman suka dengan mengikuti Warren Buffett ya, teman-teman pasti tahu lah saham favoritnya Warren Buffett itu Coca-Cola dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Tapi sekarang sudah tergeser dengan adanya Apple ini ya. Jadi
beliau lebih suka Apple ketimbang Coca-Cola. Tapi kalau teman-teman mungkin dari perusahaan-perusahaan ini kira-kira teman-teman punya favorit yang mana ya? Atau kalau teman-teman senang dengan dunia teknologi ya ada banyak sekali di sini. Ada Electronic Art, ini kan game ya, EA game, terus ada Intel juga ya, IBM juga ada, terus ada Microsoft dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman bikin wishlist di sini, teman-teman akan dapat daftar sahamnya apa saja yang bisa ditradingkan. Kebetulan untuk hari ini itu sedang turun semuanya. Nah, kalau sahamnya turun seperti ini peluang ya untuk istilahnya adalah serok saham. Kita beli ketika harganya murah dan kita jual ketika harganya sudah naik, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kan harga, misalnya di Facebook ya, di Meta. Ya, ini ada keterangannya kalau saham Facebook itu habis berubah nama. Di sini kan harganya 306 US dollar ya. Apakah untuk membeli saham Facebook ini itu harus full 306 US dollar ini? Tidak, teman-teman. Teman-teman bisa beli senilai dari deposit atau saldo yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman punya 10 dolar ya teman-teman bisa beli 10 dolar di sini. Kalau teman-teman punyanya 1 dolar ya teman-teman hanya bisa beli 1 dolar di sini. Jadi sangat fleksibel sekali dan modalnya juga kecil ya. Jadi ini peluang lah buat teman-teman untuk nabung di saham, terutama saham-saham di Amerika ya. Dan kalau saya begini cara mengatur uang hasil dari forex, kemudian kan dapat profit ya dari forex. Kan nggak mungkin nih kita habiskan semua profit kita yang ada yang kita dapat dari forex tersebut. Pasti akan kita simpan di suatu instrumen investasi yang lain. Kalau kita tabung ya kena inflasi. Nah, ada baiknya kita belikan saja saham-saham seperti ini ya, saham-saham yang bagus ya, yang ada di US ini terutama ya. Jadi kita tahu nih perusahaan kita itu sedang seperti apa ya, sedang bertumbuh atau memang perusahaan kita sedang loyo ya. Jadi kalau perusahaan kita kinerjanya turun, kita bisa langsung jual saja. Tapi kalau perusahaannya sedang bertumbuh ya otomatis kita harus beli makin banyak sahamnya ya. Oke, jadi kita kan tadi mau membahas mengenai perbedaan antara CFD dengan saham ya. Saya bikinkan simulasinya. Kalau perbedaannya tadi kita sudah tahu kalau CFD itu kita cuma bisa transaksi jangka pendek, tapi kalau di saham kalau mau ditabung sebanyak-banyaknya itu nggak masalah dan nggak kena MC juga. Tapi kalau di CFD kan kena MC ya. Nah, sekarang kita simulasikan ya, simulasikan bagaimana kalau kita itu trading atau beli saham di konvensional dan juga di CFD. Oke, di sini kita gambarkan yang konvensional dulu. Kita beli saham ini kebetulan harganya itu 49 US dollar. Kita beli saham Xpeng di tanggal 15 November tahun 2021 dengan harga di 49 US dollar ya. Jadi totalnya kita beli 10 lot, 10 lembar ya. Totalnya adalah 49.00 dan ada komisi ya untuk di saham konvensional itu biasa, di saham di lokal pun juga ada komisinya misalnya 15 dolar dan biaya yang lainnya itu juga 5 dolar. Ada pajak-pajaknya juga lah kalau kita beli konvensional. Terus artinya di sini modal kita adalah ini ya, ini kita harus membayar ini dan ditambah dengan ini jadi 510 US dollar yang harus kita bayarkan dengan margin 100% dan total modalnya itu 510. Sedangkan untuk yang CFD nih, CFD kita beli di harga yang sama dan total harga yang sama tanpa komisi sama sekali dan biaya yang lainnya nggak ada ya. Untuk total uang yang kita keluarkan itu adalah 490 ya. Kemudian kita jual sahamnya di tanggal 20 November dengan harganya itu sudah naik menjadi 54 US dollar. Berarti kan di sini kita untung jadi 540 US dollar ya dikali dengan 10. Kemudian kita jual dan kita kena komisi dan lain-lainnya lagi, akhirnya kita uang bersihnya itu sekitar 520 ya.
Di sini kita untung dari modal awal itu 490 ya. Kita untung 30 US dollar. Kita untung 6% dari saham ini selama 5 hari ya. Kemudian yang CFD di sini kita untung ya dengan hari yang sama, kita close di hari yang sama, harga yang sama juga, berarti kita dapat 540 US dollar ya di sini. Kemudian dikenai komisi, bukan komisi tapi swap ya, atau biaya inap. Kalau di trading forex itu memang kena biaya inap ya, atau CFD kena biaya inapnya. Jadi biaya inapnya itu sekitar 1,6 US dollar per harinya ya, dikali 5 hari jadi 8 US dollar. Dan total bersihnya atau total kita dapatnya itu adalah 532. Jadi kita di sini dari modal awal itu kita profit 50 US dollar. Memang kelihatan besar ya, memang kelihatan besar. Cuman kalau CFD, kalau trading di CFD itu kita kena resiko MC tadi ya. Oke, kita ke simulasi yang kedua. Kali ini kita memakai margin ya. Kalau di konvensional nggak bisa pakai margin, tapi kalau di CFD itu ada marginnya. Dengan simulasi yang sama, modalnya kita pakai modal 510 US dollar ya di sini. Kalau pakai margin kita cuma hanya menggunakan modal 24 US dollar saja. Kenapa? Karena ada margin ya. Jadi ada leverage yang menyokong modal kita. Ini untuk di CFD. Lalu di sini keuntungan yang kita dapat sama, ini 30 US dollar dan ini 50 US dollar. Cuman secara presentasi karena ini menggunakan margin ya jadi lebih tinggi yang CFD-nya ya ketimbang yang konvensionalnya. Cuman gini, yang mau saya tonjolkan di sini adalah bukan trading di CFD itu lebih baik ketimbang di saham, tapi tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita sudah trading di forex, ya maka untuk trading di selanjutnya adalah kita trading di saham konvensional saja. Karena di saham konvensional itu kita akan jauh lebih tenang tanpa memikirkan apakah kita akan MC ya ketika harga saham yang kita beli itu turun, atau apakah pergerakan harganya itu turun jauh ke dalam dan kita rugi besar. Tidak seperti itu ya. Selama teman-teman itu sudah memiliki saham favorit yang teman-teman yakin bahwa saham itu akan naik, ketika harganya turun itu justru kesempatan untuk teman-teman semakin banyak membeli ya. Dan ketika nanti harganya naik, teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang semakin besar nanti ketika harganya itu naik ya. Tentunya kalau teman-teman sudah punya saham yang favorit ya pasti harganya bakalan naik ya. Nah, jadi pastikan teman-teman yang pengen nabung di saham, teman-teman bisa klik link yang sudah saya letakkan di deskripsi video di bawah ini. Oke, gitu saja teman-teman untuk sharingnya untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.